Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pinka dengan NIM 230404501018, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pendekatan Agama, yaitu membuat praktek video konseling agama. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan masuk. Jadi, bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik, walaupun saya merasa masih ada yang perlu saya ceritakan. Terima kasih karena kamu sudah datang untuk sesi konseling hari ini. Saya senang bisa berbicara dengan kamu hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin kembali memastikan kepada kamu bahwa Anda merasa nyaman dan aman untuk berbagi apapun yang ada di pikiran Anda, karena apa yang kamu ceritakan hari ini itu akan tetap menjadi rahasia. Jadi apa yang ingin kamu ceritakan pada saya hari ini? Jadi saya tuh mau cerita, saya merasa sangat berat dengan perasaan malu yang saat ini saya rasakan karena perbuatan atau beberapa kesalahan yang telah saya perbuat. Rasa yang merasa saya tidak pantas untuk menjalankan kewajiban yang saya miliki, terutama pada saat sholat. Saya mengerti, rasa malu terkadang bisa menjadi beban yang sangat berat, dan kadang-kadang itu juga bisa membuat kita merasa terasing dari keyakinan yang kita pegang. Tapi mungkin sebelum itu kamu bisa menceritakan lebih lanjut tentang apa yang sedang kamu pikirkan atau kamu rasakan saat ini. Saya merasa saya telah melakukan beberapa hal yang menurut saya itu adalah dosa. Jadi saya sekarang merasa saya jauh dari Tuhan saya. Saya tidak tahu cara untuk kembali kepadanya, dan saya juga merasa tidak layak untuk berdoa dan menjalankan kewajiban saya. Perasaan yang kamu alami saat ini itu perasaan yang sangat manusiawi. Banyak orang yang mengalami saat-saat di mana mereka merasa tidak layak atau bahkan terasing dari keyakinan yang mereka miliki. Ketika kita merasa tidak pantas untuk berdoa atau menjalankan kewajiban itu bisa menjadi sangat menyakitkan. Sebelumnya, apakah kamu pernah menceritakan hal ini kepada orang-orang di sekitar kamu? Tidak, saya tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang-orang di sekitar saya karena saya merasa malu dan saya takut orang lain akan menghakimi saya dengan kesalahan yang saya perbuat. Sangat wajar untuk merasakan hal-hal seperti itu. Namun mungkin kamu perlu mengetahui bahwa berbagi perasaan kita dengan orang lain bisa menjadi langkah pertama yang penting dalam proses penyembuhan. Dalam banyak tradisi spiritual seperti mungkin dalam praktik sholat kamu atau dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang kamu miliki, pengakuan dan refleksi adalah bagian dari perjalanan menuju pengampunan dan penerimaan. Mungkin apa yang Anda harapkan bisa dicapai dalam sesi hari ini? Saya berharap saya dapat menemukan cara untuk mengatasi rasa malu yang saya rasakan, dan saya dapat menemukan cara bagaimana saya dapat merasa dekat lagi kepada Tuhan saya dan menjalankan kewajiban-kewajiban saya, terutama
kewajiban saya sholat. Itu adalah tujuan yang sangat baik. Mungkin kita bisa mulai dengan membahas langkah-langkah kecil yang mungkin bisa kamu ambil untuk mengatasi perasaan yang saat ini kamu rasakan. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika sedang merasa tertekan atau tidak nyaman dengan diri sendiri? Saat saya merasa tertekan dan tidak nyaman pada diri saya sendiri, saya cenderung menarik diri dan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut dan berhubungan dengan iman saya. Baik, jadi kamu cukup memahami tentang diri kamu sendiri. Memahami diri sendiri itu merupakan satu langkah yang sudah cukup baik. Mungkin kita bisa lebih menjelajahi beberapa cara untuk melakukan pendekatan diri kepada keyakinan-keyakinan yang kamu pegang saat ini. Meskipun mungkin Anda merasa tidak layak, tapi kita bisa mulai melakukan hal-hal kecil. Mungkin kita bisa berdoa dengan niat yang tulus, atau kamu bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kamu dengan cara yang lebih sederhana. Mungkin apakah ada pihak atau orang-orang yang bisa membantu kamu dalam hal ini? Kalau pihak sendiri, mungkin saya belum menemukan pihak yang dapat membantu saya, tapi saya pernah merasa setenang itu saat saya berdoa dan sholat, dan juga di saat saya berdoa saya akan merasa perasaan saya itu tenang. Tapi saat ini saya merasa tidak pantas untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kamu bisa mencoba dengan melakukan doa yang lebih singkat, atau bahkan hanya dengan berbicara dalam hati. Ini bisa menjadi cara untuk perlahan-lahan membuka kembali komunikasi kamu dengan Tuhan kamu. Ingatlah, setiap perjalanan spiritual itu selalu memiliki pasang surut. Tidak selalunya perjalanan spiritual itu dapat berjalan dengan mulus. Dan kamu juga perlu ingat bahwa Allah selalu siap untuk menerima kamu kembali, terlepas dari semua kesalahan atau semua dosa yang kamu lakukan. Itu terdengar masuk akal dan saya akan mencoba melakukannya. Bagus. Ingatlah bahwa proses ini pasti membutuhkan waktu, dan tidak ada yang salah dengan melakukan langkah kecil terlebih dahulu. Saya di sini untuk mendukung kamu dalam perjalanan kamu. Mungkin kita juga bisa membahas bagaimana kamu dapat mengatasi rasa malu ini dalam konteks kehidupan sehari-hari. Apakah ada situasi tertentu di mana membuat kamu merasa lebih tertekan atau lebih sulit untuk berhubungan dengan keyakinan kamu? Ada, dan ya kadang-kadang saat saya berkumpul dengan teman-teman ataupun keluarga saya cukup merasa tidak nyaman ketika muncul topik mengenai agama, dan saya merasa seperti saya tidak bisa berbagi pandangan dan pendapat saya mengenai hal tersebut. Bahkan saya kurang mampu untuk bisa menceritakan pengalaman saya mengenai hal tersebut. Hal yang kamu rasakan itu hal yang wajar. Itu juga merupakan hal yang sangat umum. Banyak orang yang terkadang merasa tertekan ketika harus berbicara tentang keyakinan yang mereka pegang, terutama jika merasa tidak layak untuk membicarakan hal itu. Mungkin kamu bisa berbagi pengalaman kecil yang positif atau hal-hal yang membuat kamu merasa nyaman.
Ini bisa membantu kamu merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar kamu dan juga dengan iman dan keyakinan kamu sendiri. Itu terdengar seperti ide yang baik, dan saya akan mencoba hal-hal kecil yang positif yang dapat saya lakukan untuk kedepannya. Bagus. Selain itu, kamu juga bisa mencari dukungan dari komunitas yang memiliki pemahaman yang sama dengan kamu. Apakah kamu memiliki teman atau kelompok yang bisa membuat kamu terbuka untuk membicarakan perasaan-perasaan yang kamu rasakan? Ada, dan saya memiliki beberapa teman yang seagama dengan saya, yang tetapi saya juga kadang merasa sulit untuk membuka diri saya mengenai perasaan saya terhadap mereka. Apa yang sedang saya rasakan, saya terlalu sulit untuk mengungkapkannya kepada mereka. Memahami bahwa kamu merasa sulit untuk membuka diri kepada mereka, tapi kamu mungkin bisa memulainya dengan berbagi sedikit demi sedikit. Mungkin kamu bisa mulai dengan mendiskusikan hal-hal yang lebih umum tentang iman, dan mungkin secara perlahan kamu bisa membawa topik itu ke perasaan yang lebih dalam jika kamu sudah merasa nyaman dengan mereka. Kamu perlu mengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan banyak orang yang mengalami perasaan yang sama dengan kamu dan bisa menemani kamu. Itu terdengar seperti sebuah pendekatan yang baik, dan saya akan mencoba untuk mendekatkan diri saya dan bercerita kepada mereka, teman-teman saya, mengenai perasaan saya. Itu merupakan langkah yang sangat baik. Selain berbagi dengan teman, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok diskusi atau kegiatan keagamaan yang lebih terbuka. Ini bisa memberikan kamu ruang untuk berbagi pengalaman dan mendengarkan pengalaman dari orang lain. Mungkin itu dapat membantu kamu untuk merasa lebih diterima. Saya belum punya pikiran untuk bergabung dengan suatu komunitas seperti itu atau kelompok yang seperti itu, tapi mungkin dari kelompok-kelompok itu bisa membantu saya untuk ke depannya. Tentu saja, terlibat dengan komunitas itu bisa sangat bermanfaat. Kamu bisa menemukan dukungan dan pemahaman dari orang-orang yang mungkin telah melalui pengalaman-pengalaman yang serupa dengan hal yang kamu alami saat ini. Kamu juga bisa belajar dari pandangan dan pengalaman yang mereka ceritakan kepada kamu. Saya mungkin akan lebih mencari tahu lagi mengenai kelompok-kelompok itu, dan saya mungkin juga akan masuk kelompok-kelompok yang ada di sekitar saya nanti. Itu ide yang bagus. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mengingatkan bahwa perasaan yang kamu alami adalah bagian dari perjalanan banyak orang. Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Kamu penting untuk memberi diri Anda izin untuk merasakan dan mengatasi semuanya dengan cara yang kamu rasa aman dan nyaman untuk kamu. Terima kasih atas konseling yang telah kakak berikan pada hari ini. Saya merasa sekarang perasaan saya lebih baik, dan juga setelah berbicara dengan kakak, saya mungkin akan lebih bisa belajar untuk mengungkapkan perasaan yang saya alami kepada orang-orang di sekitar saya. Saya senang mendengar hal itu. Kamu jangan ragu untuk kembali jika mungkin kamu merasa perlu untuk berbicara lebih lanjut dengan saya. Setiap langkah yang kamu ambil, baik dalam berdoa maupun menjalankan kewajiban dan sholat, adalah suatu kemajuan. Semoga hari Anda ke depannya lebih menyenangkan
dan saya berharap yang terbaik untuk perjalanan spiritual kamu. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Mungkin saya bisa pamit undur diri. Iya, hati-hati ya. Ya Kak.